Motor merah yang hancur di tengah jalan raya Ketengan, Kelurahan Tonjung, Kabupaten Bangkalan, merupakan milik Azwar Burhan, salah seorang kiper Pro Futsal League. Peristiwa kecelakaan ini terjadi saat Selasa pagi pada pukul 5 dini hari. Motor dikemudikan oleh Azwar dan ditumpangi oleh adiknya. Tubuh Azwar langsung terkapar di lokasi bersama adiknya setelah terlibat tabrakan adu banteng dengan kendaraan bus. Korban Azwar Burhan melaju kencang dari arah barat dengan menaiki sepeda motor dan berboncengan dengan adiknya. Namun saat melewati jalan raya Ketengan, lokasi kecelakaan, laju motor tiba-tiba saja masuk ke jalur kanan. Sementara pada waktu yang bersamaan, melaju pula sebuah bus peziarah menuju Bangkalan Kota. Benturan keras pun tidak bisa dihindari. Korban dan adiknya langsung tergeletak di tengah jalan, sementara motor korban rusak berat. Warga yang berdatangan ke titik tabrakan menemukan korban Azwar Burhan sudah meninggal dunia, sementara satu korban lainnya luka berat. Keduanya pun segera dievakuasi ke RSUD setempat. Almarhum Azwar Burhan menaiki motor menuju Kota Malang hendak bergabung bersama dengan rekan-rekan satu tim futsalnya yang akan menjalani pertandingan tour away ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bus yang berjalan dari arah timur ke barat, kemudian sesampainya di lokasi berbenturan atau mengalami kecelakaan dengan kendaraan roda 2 atau sepeda motor inisial AB jenis kelamin laki-laki yang berjalan dari arah barat ke timur. Akibat peristiwa tersebut, pengendara roda 2 mengalami atau meninggal dunia. Kemudian peristiwanya sudah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Almarhum Azwar Burhan diketahui merupakan kiper utama tim Unggul FC, klub futsal asal Kota Malang yang ikut berkompetisi di Pro Futsal League, Liga Futsal Profesional. Atlet futsal asal Bangkalan ini dikenal sebagai pemain muda bertalenta yang sudah terlihat menonjol bakatnya sejak masih duduk di bangku sekolah SMA. Namun kecelakaan lalu lintas mengakhiri karirnya lebih cepat. Selamat jalan, Azwar Burhan. Jalan Gria Utama di Pademangan, Jakarta Utara amblas diakibatkan oleh mobil truk pengangkut trafo yang melebihi kapasitas. Jalur yang amblas tersebut lebih rendah kira-kira 50 cm dari jalur yang berada di sebelah kanannya. Sekitar jalan amblas sudah ditaruh kon jalan berwarna oranye sebagai penanda bagi para pengendara yang melintas. Sementara proses perbaikan masih berlangsung. Ya, dan lagi-lagi jalan berlubang makan korban. Seorang pengemudi ojek online jatuh hingga tidak sadarkan diri usai menghantam lubang di Jalan Ledjen S. Parman, Jakarta Barat. Kecelakaan terjadi di Jalan Layang Grogol, Jalan Ledjen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat yang melibatkan pengemudi ojek online. Akibat kecelakaan ini korban tak sadarkan diri dan mengalami luka berat di bagian kepala. Petugas kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang tiba di lokasi memberikan pertolongan pertama kepada korban. Menurut saksi mata, Agus, korban yang hendak mengantarkan pesanan ini menghantam lubang yang cukup besar dan terjatuh hingga tak sadarkan diri. Lubang tidak terlihat saat malam hari, terlebih saat kondisi hujan sehingga sangat membahayakan para pengendara. Saat ini korban dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Isak tangis keluarga mengiring proses pemakaman jenazah pelajar SMK yang tewas kecelakaan akibat jalan berlubang di Matraman Raya, Jakarta Timur. Tidak kuasa menahan sedih, ibu korban bahkan pingsan. Jerit pilu keluarga terdengar saat jenazah Aldi Surya Putra, pelajar kelas 11 SMKN 34 Jakarta, tiba di rumah duka di kawasan Manggarai Utara, Tebet, Jakarta Selatan.
Bunda Aldi yang tak kuat menahan kesedihan pun pingsan saat melihat jenazah anaknya. Usai disolatkan, jenazah Aldi pun langsung dibawa ke TPU Menteng Pulo Setiabudi, Jakarta Selatan untuk dimakamkan. Korban dihantarkan ke peristirahatan terakhirnya oleh keluarga dan teman-teman sekolah. Sementara polisi akan melakukan penyelidikan apakah ada faktor pidana atau tidak atas kasus kecelakaan yang melibatkan pelajar ini. Ya, ini masih dalam pendalaman. Artinya faktor kecelakaan lalu lintas itu ada faktor pengendara, ada faktor cuaca, ada faktor kendaraan tersebut, serta faktor sarana prasarana yaitu jalan. Nah, ini masih dalam pendalaman. Nanti apabila ada update dari penyelidikan dan penyidikan akan kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian. Menurut keluarga, Aldi diketahui meninggal dunia setelah keluarga mendapatkan kabar sekolah bahwa Aldi kecelakaan dan meninggal dunia. Motor yang dikendarai korban terjatuh akibat jalan berlubang yang tak terlihat saat hujan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kecelakaan akibat jalan berlubang di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur yang menewaskan seorang pelajar SMK terjadi saat korban hendak berangkat sekolah. Korban terpental sejauh 5 meter hingga tewas dengan luka parah di bagian kepala. Aldi Surya Putra, seorang pelajar sekolah menengah kejuruan, meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal saat berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin pagi. Peristiwa ini terjadi saat arus lalu lintas di lokasi masih relatif lengang. Korban sudah tergeletak di jalan saat keluar dari gang menuju Jalan Matraman Raya. Sejumlah pengendara yang melintas menghentikan laju kendaraan lain untuk mencegah kecelakaan susulan. Diduga kondisi jalan yang tidak rata yakni lubang dan tambalan aspal menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan di lokasi tersebut. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan Matraman Raya sempat mengalami kepadatan saat petugas melakukan evakuasi korban dari lokasi kejadian. Dari pertama awal jalan ini ikutin pelakabri 2, ikutin pelakabri ring-ringan. Mungkin di situ deh kencang, ingin dari lubang tuh, kena lubang. Yang keseimbangan jatuh langsung, nusuk gini palanya. Lawan berapa orang? Iya dong, sendiri. Yang putih ini bukan. Dia kencang bawahnya. Jenazah korban kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Kakak korban Aldo mengetahui peristiwa tersebut dari tetangga. Aldo mengatakan sehari-hari korban berangkat ke sekolah seorang diri naik sepeda motor karena ingin belajar mandiri. Setiap hari ya motor sendiri. Biasanya kan sebelum dia punya motor kan memang saya yang anterin. Cuman kan karena memang katanya dia mau mandiri, yaudah dia beli motor, akhirnya dia sekarang tuh kalau sekolah sendiri bawa motor. Usai menjalani pemeriksaan oleh tim forensik RS Polri Kramat Jati, jenazah korban dibawa ke rumah duka di Jalan Manggarai Utara 2, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rio Manik, Rizky Falufi, iNews melaporkan.